Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jadi baik. Alhamdulillah. Kalau perasaannya? Perasaan lega. Lega. Kenapa lega? Lega karena mau ketemu Bunda. Oke. Untuk kegiatan coaching nanti kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fuad? Yang sudah saya lakukan, saya sudah bertemu dengan Fuji Oh iya. ya untuk membicarakan beberapa hal terkait percakapan proses coachingnya. Iya. Kemudian ini nanti saya akan melakukan pengamatan pada saat Pak Fuad melakukan coaching dengan coachingnya ya. Saya akan mengamati kegiatan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching. Pak Fuad sendiri kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya, saya ingin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke. Baik, kalau begitu nanti pada saat proses coaching saya akan mengamati kompetensi dari Pak Fuad mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Pak Fuad, pada kondisi yang bagaimana nanti bisa dikatakan bahwa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah meningkat? Kalau kemarin kan kita sudah melakukan latihan, kemudian praktek di kolaborasi, dan saya merasa setelah saya hadir penuh, kemudian saya mendengarkan. Nah, di proses setelah mendengarkan ini, saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang masih mikirnya loadingnya agak lama. Ya, diharapkan nanti saya begitu coach ini kita ada percakapan, saya langsung bisa menangkap, saya langsung membuat pertanyaan yang berbobot. Bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan coachingnya dengan lebih cepat. Kalau kemarin mungkin loadingnya agak lambat. Ya. Baik Pak Fuad, cukup itu saja pertanyaan dari saya. Mari kita sekarang melakukan coaching. Baik. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kalau Bu Harisma? Kurang begitu baik. Loh kenapa? Ya kak, tentang masalah saya gitu. Oke, berarti nanti bisa diajukan pada saat pelaksanaan coaching ya masalahnya. Oke. Pak Fuad, kemarin kita akan sudah melakukan pra-supervisi, kemarin Pak Fuad menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Kalau boleh flashback kembali, kemarin indikator bahwa Pak Fuad sudah melaksanakan bisa memiliki kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini apa? Sebelumnya kan saya berpikir, saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya ini belum berbobot, makanya saya akan berlatih biar pertanyaan yang saya lontarkan itu mempunyai bobot yang bagus gitu ya, dan saya yakin akan berkembang kemampuan untuk menyampaikan, mengutarakan pertanyaan berbobot. Iya, bisa menyampaikan pertanyaan berbobot yang memicu Kuci indikatornya itu. Kalau kemudian Kuci bisa memantik untuk bersemangat gitu ya, kemudian menemukan jalan keluar atau solusi, ini berarti tandanya saya sudah bisa menyampaikan kompetensi berkembang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Pak Fuad, untuk coaching kali ini saya akan fokus pada kompetensi menyampaikan pertanyaan. Oke, siap? Sudah bisa dimulai? Bisa dimulai. Monggo, bisa dimulai. Risma, kabarnya hari ini gimana? Semoga baik, tapi Iya, tadi kan kurang baik ya. Apa yang membuat kurang baik? Permasalahan apa? Jadi Bapak, saya mengalami kesulitan di saat pembelajaran Bapak. Di pada saya itu Bapak, di belakang itu saya tidur. Saya tidur lagi. Saya tanyakan kepada rekan guru yang lain karena saya di kos, kemudian saya menanyakan kepada
gitu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi permasalahannya yang di belakang, Iya. di pojok-pojok itu Iya. kurang perhatian. Kurang perhatian. Bahkan ada yang tidur malas-malasan gitu ya. Iya betul Nah, Pak. pertanyaan saya, yang dilakukan mereka sebelum tidur itu apa? Saya itu Bapak sebelum awal pembelajaran itu saya melakukan pembiasaan seperti profil pelajar Pancasila Bapak ya. Mulai dari pembiasaan bersimpan kelas, lanjut berdoa, setelah berdoa melakukan membaca Asmaul Husna, meningkatkan kompetensi nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk meningkat semangat, tentu saja jel-jel dan tetap. Gitu ya. Iya. Nah, ini kalau melihat yang sudah dilakukan oleh Bu Karisma sebagai guru di kelas, Iya. harusnya ini kan anak-anak menjadi semangat. Iya. Ya. Nah, ini kan ada kontradiktif. Ya. Bu Karisma sudah menggiring mereka biar semangat, tapi setelah dimulainya pelajaran, mereka malah yang di belakang terutama. Ya. Nah, terus tindakan berikutnya apa yang dilakukan oleh saya melakukan tindakan segitiga restitusi Bapak. ya, Ya. terhadap anak-anak yang bermasalah ini? Ya. Nah, yang dilakukan apa? Yang pertama saya itu menstabilkan identitas. Ya. Saya tanya kenapa alasannya, terus selanjutnya yaitu melakukan validasi tindakan. Kenapa melakukan tindakan tersebut? Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Kan sudah meyakini kalau tidak itu saat kelas. Ya. Nah, pada saat menstabilkan tindakan itu ya, Iya. nah ini yang dilakukan jawaban anak-anak. Menstabilkan tindakan. Kan ada pertanyaan Iya. tadi kan ya? Iya. Saya menggali kenapa kok Iya, betul. saya bekerjasama dengan guru kelas lain melakukan tanya jawab terhadap murid. Ternyata itu Pak bangunnya kesiangan, akhirnya di sekolah itu ngantuk. Itu ya yang dijawab ya dari pertanyaannya menstabilkan tadi ya. Tidak ditanyakan lagi. Nah, sebab mereka ngantuk. Sebab ngantuknya itu karena kurang perhatian bersama antara orang tua dan siswa. Tentang mereka di rumah. Ya. Ada pengawasan, seharusnya anak Betul. itu jam berapa tapi dibiarkan. Apakah ada perbedaan dari sudut tingkat sosial ekonomi ya? Apakah sudah terpetakan kalau sosial ekonominya seperti ini, artinya anaknya yang di sekolah ini seperti ini. Kalau orang tua tingkat sosial ekonominya seperti itu berpengaruh beda dengan yang satunya tadi. Apakah sudah ada terpetakan? pemetaan kos tentang sudah ada Bapak ya. Iya. Memang anak itu tergolong anak yang tingkat kesejahteraan rata-ratanya sedang Bapak. Gitu ya. Tidak termasuk rendah dan tidak termasuk tinggi. Nah, terus tindak lanjut dari penemuan itu apa? Biar nanti anak tidak seperti itu. Tindak lanjut yang saya lakukan yaitu saya lebih menggali anak ini minatnya pada apa. Jadi saya ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka ya. Memenuhi kebutuhan mereka dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Biar mereka Ya. semangat. Ini apa sudah dilakukan di kelasnya? Apa sekedar masih direncanakan saja? Masih rencana Bapak. Masih rencana Iya. ya. Berarti ya kalau melihat sudah menemukan itu, Iya. ya mungkin di depan bisa dilakukan. Rencananya seperti Iya. itu Bapak. Karena saya pikir Bu Karisma ini punya wibawa gitu ya, dan kemudian bisa memetakan, terus kemudian kebutuhan anak-anak ini kan sudah ada catatan kan ya. Sudah saya lakukan. Ya, si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, kebutuhan belajarnya sudah terpetakan. Di Yasnotis sudah saya petakan mana yang yaitu termasuk tipe anak yang kinestetik ternyata Bapak ya. Jadi Ada kinestetik. Iya. Adakah kebutuhan belajar yang lain Bu selain kinestetik? Kebutuhan yang lain seperti dia itu suka pada
yang aktif contohnya itu melihat video daripada Oke, mendengarkan berarti dari ada dua tadi ya, ya. sudah melihat memetakan yang kinestetik, Ya, yang visual, ya. kemudian yang lain ada selain dua ini kebutuhan belajarnya. Eh, apa ya, kebutuhan selain itu Ada yang mungkin dia santai-santai saja, tetapi dia punya pendengaran, mendengarkan materi ini saya sudah kategori tes baik ya, gitu ya. Rotis, baik pendengarannya, kelihatannya juga baik. Hanya dia itu termasuk anak yang tidak mau diam. Ingatnya itu Jadi kinestetik ya. iya. Kalau Jadi disuruh kebanyakan di mendengarkan, dia itu kelasnya ngantuk. Bu Karisma Iya. ini banyak yang kinestetik. Iya, anak SD Berarti, Pak ya. ya suka bergerak gitu Nggak kan ya. suka, sukanya yang konkret bukan yang abstrak. Ya, berarti kan mereka bergerak dengan ada tujuannya ya. Iya. Nah, terus upaya yang dilakukan tadi berdiferensiasi. Iya. Dan ini akan dicoba. Oke, iya. Nah, kalau gue tahu ini kapan ya akan mencoba ini? Karena kan saya pikir ibarat penyakit, ya kan? Sudah ada diagnosa, artinya kan panjenengan sudah meraba-raba. Ini sebabnya. Terus panjenengan mau kasih obatnya, ya kan? Obatnya apa? Berdiferensiasi tadi, biar pembelajaran di kelas semangat, kemudian anak-anak antusias dan aktif. Iya. Kan begitu ya? Iya. Terus ini pertanyaan saya tadi, ini kapan dicoba? Secepatnya Bapak, mungkin besok kan saya perlu membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu Bapak. Jadi nanti malam saya itu membuat rencana pembelajaran, besok terkait dengan pembelajaran ya, berdiferensiasi tadi. Iya. Baik, ini saya pikir bagus sekali kalau dicoba dan diterapkan. Terima kasih Bapak. Iya. Untuk menindaklanjuti berarti kan bisa dilakukan dan nanti kita ketemu lagi, membicarakan lagi efeknya, impactnya dari pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Iya, ya, kalau ini nanti ternyata bagus dan hasilnya sip gitu ya, nah ini layak diteruskan dari mulai perencanaan, proses dan hasil, kan begitu ya. Gitu ya. Baik, untuk hari ini Bu Karisma saya pikir sudah cukup. Bu Karisma sudah menemukan formula atau solusinya dan patut akan dicoba atau dipraktikkan. Ya, berarti berapa pekan lagi, 2 pekan mungkin bisa ketemu setelah panjenengan mempraktekkan 2 kali di kelas itu ya. Baik, hari ini saya pikir cukup. Terima kasih Ya, banyak. sampai jumpa 2 pekan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses coaching yang luar biasa. Oke, Pak Fuad, bagaimana perasaannya sudah melakukan coaching tadi? Sudah melakukan dari indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terbukti dari kunci tadi bisa mengikuti, bisa menjawab, bahkan menemukan solusi. Iya. Dari permasalahan. Kalau menurut Pak Fuad sudah bisa memiliki kompetensi itu. Iya. Sudah bisa nyentang ya. sudah bisa nyentang kompetensinya itu. Iya. Kalau dari Bu Karisma sendiri sebagai coach dari ya, bagaimana menurut Bu Karisma? Apakah pertanyaan dari Pak Fuad tadi bisa mengarahkan Bu Karisma untuk menemukan solusi? Alhamdulillah melalui coaching ini Bu, yang mulanya saya tidak punya gambaran itu solusi saya dengan pertanyaan berbobot dari Pak Fuad. Terima kasih, saya sudah menemukan poin-poin penting yang akan saya lakukan ke depannya. Iya. Alhamdulillah juga sesuai dengan pengamatan saya Pak Fuad ya. Pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan tadi saya nilai juga sudah berbobot. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena pertanyaan Pak Fuad sudah bisa menggali potensi dari Bu Karisma. Dengan pertanyaannya sudah bisa mengarahkan Bu Karisma. Bu Karisma merasa nyaman untuk menjawab pertanyaannya jenengan. Bu Karisma dengan leluasa bercerita tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu bercerita terus dengan gali semuanya dengan baik. Itu juga merupakan bukti bahwa jenengan bisa memberikan pertanyaan berbobot. Bu Karisma dengan merespon cerita Bu Karisma dengan cepat, Bu Karisma juga memberikan jawaban atas pertanyaan dengan cepat. Jadi semuanya berlangsung dengan baik tadi. Juga yang saya apresiasi di sini pertanyaan
pertanyaan atau pernyataan dari Pak Fuad tidak menjudge Bu Karisma. Jenengan arahkan bagaimana solusi untuk masalah yang dihadapi ini, diarahkan kemana ini, saya bawa kemana ini, jenengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memantik Bu Karisma, memberikan solusi dari masalahnya. Itu bagus Pak Berarti Fuad. sudah berkembang ya? Iya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Saya juga tertarik tadi Pak Fuad memberikan analog supaya Bu Karisma lebih mudah lagi menyimpulkan masalahnya. Ya, jangan menganalogikan kalau orang sakit diberi obat, jadi secepatnya juga dia harus segera diobati gitu. Jadi Bu Karisma juga dengan cepat bertindak apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga merupakan kegiatan yang bagus, bisa memberikan analogi, memberikan bentuk yang lain supaya Bu Karisma lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Sudah bagus Pak Fuad. Oke, untuk selanjutnya Pak Fuad, kompetensi mengajukan pertanyaan Bapak sudah bagus ya, sudah centang sekarang ya. Ya, Nah, biru. iya sudah centang biru. Kedepannya apa masih ada kompetensi lagi yang mau Ya. dikembangkan? Yang masih centang orange ya. Oh, masih Ya, ada. belum biru. Iya. Ini saya ingin hadir penuh ya. Iya. Di present gitu ya. Di Batu Puji. Ujinya. Ya, karena saya pikir saya masih ada jeda, masih ada ngelek-ngeleknya. Kalau saya mati berarti kan saya belum hadir penuh. Kalau untuk teman-teman ini kan jiwa raga, Iya. masih raga saja, belum Iya. dengan jiwa. Iya. Ini yang perlu saya kembangkan lagi. Full Iya. mind and soul-nya. Iya, pikiran dan jiwanya harus hadir semuanya. Iya. Iya. Oke. Baik Pak Fuad, cukup sekian. Ya, sudah dalam observasinya. Iya, observasi dari saya Iya. cukup sekian. Semoga semakin berkembang lagi. Amin. Kompetensi Terima coachingnya kasih semakin ya. berkembang semuanya. Terima Oke? kasih Bu Lina sudah membantu saya untuk mengobservasi apa Iya. yang ingin saya kembangkan. Iya, oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya mau kita yel-yel sebentar. Bisa? Bisa, Ya. ya. Oke. Kalau saya mengatakan guru hebat, guru bergerak, jenengan berdua Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita coba Oke. ya. Monggo. Guru hebat, guru bergerak, Indonesia Indonesia maju. maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.